Shalom teman-teman, apa kabarnya? Saya berharap semuanya dalam kondisi sehat selalu. Kita akan memulai ibadah kita. Saya mempersilakan teman-teman untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu agar kita dapat beribadah dengan baik. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah memberi kami kesehatan, sehingga kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam ibadah ini dan memimpin kami supaya kami dapat fokus dan sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hanya kasih Allah yang tak berkesudahan dan selalu baru tiap pagi. Marilah kita bersukacita menyanyikan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Kami ingin berdoa untuk ibadah hari ini, Tuhan. Tolong berkati agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga kami dapat mengerti apa yang diajarkan kepada kami, dan iman kami dapat bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pembelajaran hari ini. Tolong berkati agar Bapak Ibu Guru yang akan mengajar kami, berkati juga kami saat mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan kepada kami, agar kami dapat mengerjakan dengan serius dan juga dengan jujur. Tuhan, kami ingin berdoa untuk pendistribusian vaksin di Indonesia. Tolong berkati agar pendistribusian vaksin di Indonesia dapat berjalan dengan lancar, sehingga kami dapat kembali lagi ke masa sebelum pandemi ini. Terakhir, kami ingin berdoa untuk pemerintahan Tuhan. Tolong berkati agar pemerintahan dapat mengelola Indonesia, terutama di masa pandemi ini, seturut dengan kehendak-Mu. Demikian doa kami, Tuhan. Mohon maaf atas kesalahan yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Demikian doa kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami telah berdoa. Amin. Marilah kita memohon agar Tuhan menolong dan mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian I Am Here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for
Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your Halo teman-teman semua, Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur hari ini Tuhan kasih kita sekali lagi kesempatan buat kita memikirkan kebenaran firman Tuhan, memikirkan satu topik yang sangat relate dalam kehidupan kita. Sebelum kita meneruskan pembicaraan kita tentang topik ini, mari kita minta Tuhan dulu yang pimpin kita supaya kita ngerti Tuhan tuh mau apa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami di hari ini meminta kepada Engkau sendiri, Engkau yang memberikan kami anugerah untuk kami boleh enjoying your words. Kiranya Tuhan sendiri juga yang mengaruniakan kami kemampuan untuk menangkap isi hati Tuhan. Beranugerah kepada kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong bersama-sama dengan kami di sepanjang waktu yang singkat ini dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga kami tidak mensia-siakan Tuhan waktu ini, tapi kami bisa mengerti Tuhan mau apa dalam hidup kami dan kami ready untuk melakukannya. Tolong hamba-Mu juga untuk bisa berbicara dengan clear sehingga pesan firman Tuhan ini boleh tersampaikan dengan jelas sesuai dengan kehendak Tuhan kepada anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, kita berbicara hari ini tentang love isn't always easy. Mengasihi itu tidak selalu mudah. Nah sebelum kita membicarakan hal ini lebih jauh teman-teman, mari kita mau bersama-sama membaca dulu apa sih yang jadi basic kebenaran firman Tuhan untuk topik kita hari ini. Kita buka sama-sama di dalam Matius 5 ayat 43 sampai ayat 48. Kalau teman-teman juga mau simak di screen, juga it's up to you ya guys. Jadi mari kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan ini. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi yang jahat dan orang yang baik,
dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Teman-teman, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, kalau misalnya nih setelah kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, ada nggak dari teman-teman yang mungkin ya ada kepikiran atau muncul pertanyaan, kegelisahan, kok perintah Tuhan ini kayaknya nggak relate ya buat kita? Kayaknya kok nggak relevan buat kita? Kok kayaknya nggak masuk akal, kok kayaknya susah banget gitu direalisasikan, dilakukan, diwujudkan tuh susah banget. Kenyataannya waktu kita mengasihi orang yang kita suka aja kadang susah gak sih? Kadang kita pasti ada kan berantem-berantemnya sama orang yang deket sama kita. Orang yang kita sebenarnya suka, kita sayang, keluarga kita, papa mama, cece, titi kita, koko kita, meme, atau ya best friend kita. Kita tuh pasti ya adalah selisih pahamnya, adalah kita tuh berantem-berantemnya. Itu orang yang kita suka loh ya. Kadang susah juga kita mengasihi mereka waktu mereka itu nyebelin buat kita. Nah ini Tuhan bilang kasihi orang yang kita tuh gak suka, yang kita tuh benci atau kita sebut musuh. Nah teman-teman, kenyataannya kita ini kebiasa banget dengan namanya hatred atau kebencian. Kita sangat familiar dan kita bisa sebutin dengan lebih cepat siapa saja orang yang kita nggak suka daripada orang yang kita suka. Kita cepat sekali ingat siapa yang menyakiti kita, siapa yang kita tuh pengen banget nggak usah lah ketemu dia. Kita pengen nggak usah sekelas sama dia, nggak usah sekolah sama dia, nggak usah kerja kelompok sama dia. Pokoknya kalau bisa nggak usah lihat dia lah, kayak gitu. Nah hatred itu kayaknya udah seperti budaya yang pasti ada dimanapun kita berada. Mau di lingkungan sekolah kita, di lingkungan pertemanan kita, di tempat les, di keluarga, dimanapun rasanya adalah rasa-rasa nyebelin, rasa-rasa gak suka, rasa benci kepada seseorang yang bagi kita tuh kok kita gak cocok, atau kita gak suka, atau dia itu annoying buat kita. Nah teman-teman, kita juga sangat biasa dengan hatred, kebencian ini. At least kita bisa lihat dari bagaimana kita berlaku waktu kita sedang aktif-aktifnya di sosial media kita. Kalian akrab nggak dengan istilah ini? Hate speech, ya? Ini kalian yang senang banget nontonin live streaming game atau turnamen dan sejenisnya pasti sering lihat atau jadi orang yang komen-komennya tuh sembarangan banget gitu ya. Banyak lah ya yang maki-maki, yang pakai kata-kata hujatan, yang pakai kata-kata kotor, yang ngatain orang kalau jelek mainnya, cupu lah, loser lah, gak cocok jadi gamer. Dan kalian pasti tahu banyak sekali umpatan-umpatan yang lain gitu ya. Kata-kata kotor yang langsung keluar begitu banyak dan begitu cepatnya. Atau nih kalian yang punya second account buat Instagram kalian atau any kind of social media yang kalian punya sekarang. Nah yang punya second account ini pasti kecenderungannya nggak selalu, tapi kecenderungannya adalah supaya bisa bebas ngeliatin orang yang mereka nggak pengen tahu kalau kita tuh lagi liatin dia, supaya bisa ngatain orang, komen macem-macem tanpa orangnya itu tahu identitas kita itu siapa. Tapi ya nggak harus juga yang punya second account ya. Mungkin ada dari antara kita juga pernah terang-terangan komen negatif, terang-terangan marah atau ngatain orang yang di postingannya ya kita nggak suka. Ya kita sebel aja liatnya. Atau sebenarnya bahkan random orang yang kita tuh bahkan nggak kenal ya. Kita nggak kenal tapi ya udah kita nggak suka aja sama kontennya. Kita nggak suka aja lihat dia gitu ya. Lalu kita komen jelek, kita komen apa nih konten sampah atau apa dan segala macam. Atau ada juga dari kita yang justru jadi victim nih.
jadi victim dari hate speech ini. Kok ada ya orang yang komennya tuh negatif terus di postingan kita, atau yang bisa aja random itu DM kita tiba-tiba dan isinya tuh aneh-aneh, atau yang selalu nggak suka sama postingan kita di sosmed, selalu komennya nyakitin, mungkin selalu dia body shaming, mungkin selalu dia bilang kita freak, aneh, dan sebagainya. Nah teman-teman, kalau misalnya nih kita simpulin definisinya apa sih sebenarnya dari hate speech ini? Hate speech ini adalah sebenarnya ujaran atau ucapan kebencian yang merupakan kejahatan, ya. Ini kejahatan loh teman-teman ya. Kejahatan yang berupa penghinaan, provokasi, pencemaran nama baik atau hasutan, penyebaran berita bohong, hoax, tindakan yang tidak menyenangkan, dan semua tindakan tersebut itu punya tujuan atau dapat berdampak pada kekerasan, konflik sosial, atau diskriminasi. Nah, definisi lainnya dari hate speech ini adalah itu merupakan ujaran atau ungkapan penghinaan yang sebenarnya itu targetnya adalah karakteristik kelompok tertentu. Misalnya nih etnisnya apa, agamanya apa, jenis kelaminnya apa, orientasi seksualnya apa, itu yang diserang. Nah, ini definisi hate speech teman-teman, supaya kita bisa satu page yang sama dalam kita mengartikan hate speech ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari definisi, ini tuh sebenarnya hal-hal yang bukan yang luar biasa kriminal, bukan, ya, tapi sesuatu yang kita lihat tuh sebenarnya sangat-sangat biasa di sosial media atau biasa di lingkungan teman-teman sebenarnya di sekolah, cuma nggak ke-up aja. Kita terbiasa sekali dengan hate speech. Nah teman-teman, kalau misalnya dari penelitian yang saya dapatkan dari artikel ini ya, dari artikel ini dia tuh menyimpulkan sebenarnya reason utama, kalau disimpulkan reason utamanya itu kenapa sih orang-orang itu, dan kenapa sih anak-anak remaja ya yang mostly itu di Indonesia yang menggunakan sosial media secara aktif, kenapa sih mereka tuh bisa sembarangan melakukan hate speech ya? Intinya adalah mereka ada di kondisi high emotional power, di mana kondisi ini mereka memilih membiarkan perilaku mereka itu dikendalikan oleh emosi yang dominan, tanpa berpikir dulu sebelum melakukan tindakan hate speech itu. Lalu kalau misalnya kita jabarkan apa sih alasan detailnya sampai mereka nih melakukan ini. At least teman-teman dari artikel ini dia menyimpulkan, dia mendapati ada dua hal. Yang pertama adalah orang-orang dalam penelitian ini mengatakan mereka sering mengucapkan itu karena mereka mengaku mereka itu sering kebiasa mengucapkan hate speech itu di kehidupan realnya mereka. Mereka terbiasa sekali dengan hate speech itu sehingga mereka melakukan hate speech ini di Instagram atau di sosial media mereka. Jadi memang pada dasarnya mereka terbiasa melakukan hate speech itu. Tetapi kemudian pada saat mereka di Instagram mereka melakukan itu balik lagi, itu juga berimpact ke real life mereka. Itu seperti circle yang gak habis-habisnya teman-teman. Kebiasa di real life terus masuk ke Instagram, biasa hate speech itu juga dipakai di dalam real life mereka. Jadi ini seperti circle yang gak ada habisnya. Lalu yang kedua adalah karena mereka itu gak suka sama yang mereka katain ini. Mereka gak suka sikapnya mereka sehingga mereka ini melakukan hate speech itu di Instagram supaya follower yang si victim ini itu bisa lihat hate speech-nya mereka. Jadi tujuannya adalah untuk mempermalukan orang yang mereka benci ini. Nah ini dua alasan utama teman-teman, kenapa para remaja itu melakukan hate speech di sosial media mereka. Lalu teman-teman, apa sih dampaknya? Ya, kita melihat apa sih dampaknya dari hate speech ini. Kalau kita lihat sama-sama teman-teman, di dalam penelitian ini disebutkan orang-orang yang kena hate speech ini, yang jadi korban itu pasti atau mostly itu akan merasa marah, tidak nyaman, sedih, depresi,
merasa dipermalukan, rasa malu yang sangat besar, ada rasa takut, ada rasa jadi insecure ya, nggak percaya diri, dan merasa terluka, rasa sakit teman-teman. Nah ini kondisi yang sangat akrab nggak sih dengan kita? Kita yang mungkin jadi korban ini terus membaca kebenaran firman Tuhan hari ini, tahu tentang topik hari ini, pasti ada merasa yang ya aku nggak mau mengasihi mereka, aku nggak mau berbuat baik ke mereka. Orang mereka udah jahat duluan sama aku nggak ngapa-ngapain mereka, aku tidak menyakiti mereka, tapi mereka nyakitin aku nggak mau. Atau kita yang suka melakukan hate speech, merasa loh aku kan bebas dong nggak suka sama orang. Kalau aku nggak suka, kenapa harus aku dipaksa suka sama orang itu? Kan aku bebas. Nah teman-teman, intinya kita semua ini pasti ada nggak sukanya sama orang lain. Pasti ada. Pasti pernah sebel sama orang lain, dan mungkin sekarang ada yang beneran itu punya musuh. Atau orang-orang yang kalian tuh sangat-sangat merasa terluka sama kata-katanya, sikapnya ke kita. Kalau kita berkaca dari firman Tuhan hari ini, sebenarnya Tuhan tuh mau apa sih dari kita ya teman-teman? Apa iya sih Tuhan tuh nggak ngerti kalau kita tuh sakit loh digituin. Sakit loh jadi korban hate speech. Sakit loh diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Kenapa sih Tuhan harus nyuruh kita tuh buat love our enemy? Kenapa? Nah teman-teman, untuk itu mari kita lihat satu persatu bagian firman Tuhan ini. Yang pertama teman-teman, dari firman Tuhan ini, Tuhan tuh mau kasih tahu kita, yang pertama adalah love isn't just a feeling or an emotion. Teman-teman, kasih itu tuh bukan cuma yang kita rasa-rasain. Bukan hanya perasaan kita, bukan hanya emosi kita. Kok aku merasa ya aku nggak sayang, aku nggak bisa suka. Bukan cuma itu teman-teman. Kasih itu bukan hanya yang kamu rasain, bukan hanya emosimu. Coba kita lihat ya di sini ya. Tuhan tuh ada perintahin 3 hal, dan semuanya ini adalah kata kerja. Ini kata kerja ya teman-teman, bukan kata sifat, bukan keterangan, bukan yang lain, tapi kata kerja. Yaitu mendoakan, berbuat baik, memberi salam. Ketiga kata kerja ini didefinisikan Tuhan sebagai cara kita mengasihi musuh kita. Kita melihat sama-sama ya teman-teman, dari perkataan Tuhan yang mengatakan berdoalah bagi musuh kita ya. Yang dimasukkan di sini teman-teman, jelas bukan mendoakan supaya musuh-musuh kita itu dihukum Tuhan, celaka atau sebagainya. Bukan itu. Yang didoakan adalah pertobatan mereka. Supaya mereka ini repent, supaya mereka ini berubah lebih baik. Itu yang didoakan. Yang diminta adalah seperti doanya Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus itu ada di kayu salib. Teman-teman ingat? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa ini teman-teman yang kita bisa ucapkan kepada Tuhan ketika kita tuh punya musuh, kita tuh ada orang yang beneran kita benci banget. Mendoakan musuh itu pasti gak gampang sama sekali teman-teman. Pasti. Di depan Tuhan kita tuh gak bisa bohong. Kita tuh gak bisa menutupi kalau kita itu sebel banget sama musuh kita. Tuhan juga gak minta kita pura-pura untuk, iya gak apa-apa Tuhan, aku gak terlalu sakit kok. Iya gak apa-apa Tuhan, aku bisa kok nanti ngampunin dia. Ya gak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Enggak, Tuhan gak minta kita pretend. Tuhan minta kita tuh jujur apa adanya dan doakan aja. Waktu kita mendoakan dia bukan berarti kita memang harus sudah berdamai dengan orang itu. Enggak. Tapi Tuhan bilang act aja, lakukan aja. Ini yang Tuhan mau. Kita ngaku sama Tuhan bahwa kita ini juga masih gak terima diperlakukan seperti itu. Kita tuh beneran gak suka. Kita itu memang berbeda dengan orang itu. Tapi di saat yang sama kita pun sadar diri ya teman-teman. Kita pun sadar diri, Tuhan waktu aku bilang ini, aku tahu aku juga punya kelemahan lain yang mungkin gak sama orang itu. Aku pun juga berdosa Aku pun juga berdosa. Sama seperti dia juga yang berdosa.
Jadi kita berdoa teman-teman supaya mereka yang melukai kita, mereka yang gak kita senangi, itu bisa dikasih kesempatan sama Tuhan untuk mengubah sikap buruknya, dan dia pun mau untuk mengubah sikap buruk yang dia lakukan ke kita atau mungkin juga kepada orang lain. Teman-teman, di sini tuh Tuhan gak minta kita memaksakan perasaan kita supaya kita sayang sama musuh kita, enggak. Tapi Tuhan ngajarin meskipun kita tidak merasa kita bisa sayang sama orang itu, tapi kita bisa act of love. Ini yang penting teman-teman. Kita bisa menunjukkan tindakan kebaikan buat dia. Ayat 45 mengajarkan agar kita sendiri yang melakukan kebaikan itu kepada musuh-musuh kita. Sama seperti yang digambarkan di bagian ini, Allah itu sudah memberikan hujan, sinar matahari kepada semua orang tanpa terkecuali. Baik orang yang percaya sama dia ataupun orang yang gak percaya sama dia, Tuhan kasih. Tuhan kasih semua keajaiban alam ini. Tuhan kasih mereka kesempatan hidup. Tuhan kasih mereka intelijensi, akal budi, emosi. Semuanya Tuhan kasih. Meskipun mereka mungkin membenci Tuhan kita, meskipun mereka gak kenal Tuhan kita, meskipun mereka gak percaya Tuhan kita, tetapi Tuhan itu maha baik kepada mereka. Tuhan kasih. Jadi ini keteladanan yang kita bisa contoh dari Tuhan kita, teman-teman. Tetap melakukan kebaikan, bukan hanya karena kita merasa kita bisa sayang atau kita bisa suka enggak sama dia. Bukan itu patokannya, teman-teman. Dan selanjutnya yang kedua adalah waktu kita mengasihi sesama itu apa sih maksud Tuhan? Maksud Tuhan di bagian ini adalah wish all good things come ke mereka yang kita sebut musuh. Teman-teman, di ayat 47 Tuhan itu mengatakan untuk memberikan salam, ya. Memberi salam di sini itu menyiratkan sebenarnya sebuah inisiatif, teman-teman. Bukan hanya itu, bukan hanya inisiatif, tapi di dalam kalau kita berkaca di dalam budaya Yahudi, sebuah salam itu sebenarnya sekaligus berisi ucapan berkat. Blessing words gitu ya teman-teman. Ini bukan sekedar sapaan biasa, halo, selamat siang, selamat pagi, bukan itu yang dimaksudkan, bukan salam seperti itu. Ini mengandung sebenarnya salam ini mengandung sebuah harapan kepada Tuhan. Jadi teman-teman di dalam skala tertentu mereka arti salam bagi orang Yahudi dan di bagian ini itu sama artinya dengan kita tuh mengucapkan harapan akan hal-hal yang baik itu bisa terjadi dalam kehidupan mereka. Kehidupan orang-orang yang kita gak senangi. Orang-orang yang kita sebut musuh. Jadi kita berharap hal-hal yang baik itu terjadi di dalam kehidupan musuh kita. Tindakan ini teman-teman bukan sama sekali menunggu respon orang lain. Makanya kata salam ini itu bukan dilakukan ketika kita sudah diberikan salam baru kita memberikan salam, enggak. Tapi konteksnya di bagian ini teman-teman adalah inisiatif kita yang duluan menunjukkannya. Kita orang yang jadi victim, kita yang memberikan contoh, kita yang memberikan teladan. Sebenarnya yang baik memperlakukan orang lain itu seperti apa? Yaitu menaikkan harapan yang baik buat orang-orang yang meskipun mereka jahat ke kita. Ini yang kedua teman-teman. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah why I should love my enemy? Reasonnya apa Tuhan? Reasonnya apa? Kenapa aku harus melakukan itu? Kenapa sih aku nih harus melakukan itu? Kenapa aku harus berdoa buat orang yang aku sebelin? Kenapa aku harus berbuat baik? Kenapa aku harus mengharapkan hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupannya dia? Yang pertama teman-teman di dalam bagian ini, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Identitas kita itu adalah anak-anak Tuhan.
God is love, so are you. Teman-teman, kebaikan kita seringkali tidak mengubah mereka loh. Ya, kebaikan kita, apa yang kita lakukan, mungkin itu nggak akan mengubah mereka. Tetapi alasan kita jadi baik juga bukan supaya mereka berubah baik ke kita. Kita juga nggak bisa jadi baik karena alasannya itu ada pada mereka. Enggak. Alasan itu bukan karena mereka. Tapi tentang kita sendiri sama Tuhan. It's about you and God. Kamu mau nggak grow? Apa sih yang Tuhan mau dalam hidupmu ketika kamu ini menghadapi orang seperti dia? Kita yang sebenarnya yang gak mau jadi buruk harusnya. Kita yang gak mau jadi jahat seperti orang lain, seperti musuhmu mungkin bahkan. Sorry, if you want to be rude silahkan. Tapi this is not me. Harusnya ini mindset kita. Kalau kamu yang mau jadi jahat, kalau kamu yang mau berperilaku seenaknya terserah kamu. But this is not me. Kamu boleh jahat ke aku tapi kamu tidak jadi penentu supaya aku itu jadi jahat seperti itu. Enggak. Teman-teman, kita ini semua sinner, orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus itu nggak mati percuma sampai kita ini nggak bisa berubah jadi makin baik. Tuhan Yesus nggak mati percuma teman-teman sampai kuasa keselamatannya itu tidak mampu mengubahkan hati dan pikiran kita. Sampai keselamatan itu nggak mampu untuk mendorong kita menjadi lebih baik. Enggak. Kuasa keselamatan Tuhan itu real buat kita. Masalahnya kita mau gak kerja sama Tuhan, mau gak kerja sama anugerah yang Tuhan itu sudah berikan kepada kita, sehingga kita ini bisa berubah, sehingga kita ini bisa menunjukkan, merefleksikan kasih Allah yang Tuhan itu udah kasih ke kita. Teman-teman, kalau space di hati kita kemakan banyak sama hatred, kita perlu datang loh sama Tuhan, buat minta tolong, clean up our heart. Karena sering kali kita punya 1001 macam alasan teman-teman buat stay ngebenci orang. Buat stay kasih hate speech ke orang. Bagi teman-teman yang sekarang lagi kesusahan maafin seseorang atau sekelompok orang yang mungkin bully kamu. Yang mungkin sering kali gak nganggep kamu. Yang bikin kamu dikucilkan di sekolah, di kelas. It's okay teman-teman. It's okay kalau kamu kesusahan maafin mereka, dia. It's okay. Forgiveness pasti takes time. Sakit atau luka yang kamu alamin sangat wajar dan butuh waktu memang untuk disembuhin. Gak ada teman-teman orang yang sehat, yang biasa-biasa aja waktu dilukai sama orang lain. Gak ada. Mau secara kata-kata atau tindakan, semuanya sama. Kalau sakit ya sakit. Dan itu wajar. Aku cuma mau sampaikan di sini, ingat teman-teman. God itu bukan hanya adalah kasih. Tetapi God loves you so much. Orang-orang bisa nyakitin kamu, judge kamu, bully kamu, dan sebagainya. Tapi Tuhan terima kamu. Tuhan sayang banget sama kamu. Dan Tuhan dari firman Tuhan hari ini mau ingetin kamu nih reflectionnya Tuhan yang so precious. Yang harusnya ada di hatimu, itu kasihnya Tuhan. Bukan hatred, bukan kebencian. Yang layak ada di sana, yang layak ada di hatimu, itu kasih. Love of God. Semoga teman-teman dalam pengalamanmu ini kamu bisa experience kasihnya Tuhan buat kamu yang unconditional. Gak kayak orang lain. Kemudian nanti one day kamu pun bisa berbuat baik ke orang yang pernah nyakitin kamu. Lalu alasan kedua teman-teman adalah kita ini sebagai anak-anak Tuhan tahu bahwa Tuhan tuh sayang sama kita. Terima kita apa adanya, no matter what. Jadi kalau kita menjadi apa adanya, ya good teman-teman.
good banget. Tapi setelah itu apa, teman-teman? Pertanyaannya, setelah itu apa? Apakah Tuhan bilang cukup kita menjadi apa adanya? Enggak. Tuhan bilang di ayat 48, kamu harus mengejar terus kesempurnaan. Seperti Bapa kita adalah sempurna. Yang artinya kita nih sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita ini tidak hanya sama dengan orang lain yang bisa berbuat baik untuk sesamanya yang baik. Kita bukan harusnya sama seperti orang lain yang bisa buat baik ke sesamanya yang baik juga kepada mereka. Dalam bagian ini Tuhan Yesus itu nyinggung ya tentang kualitas kesalehan pemungut cukai dan orang yang tidak mengenal Allah. Dua kelompok ini teman-teman seringkali dipandang sebelah mata oleh orang-orang Yahudi. Tapi mereka memberikan salam kepada sesama mereka yang baik. Mereka juga membina relasi yang baik dengan sesama mereka. Nah, Tuhan Yesus di sini itu mau menegaskan jika para pengikut Tuhan Yesus hanya melakukan sebatas itu, mereka ya nggak lebih daripada kedua golongan orang berdosa tersebut. Mau orang yang tidak mengenal Tuhan, ya mereka nggak ada bedanya sama orang-orang itu. Tuhan Yesus itu memasang target kepada setiap kita, murid-murid Tuhan, satu attitude, satu keteladanan hidup, satu kepribadian yang memang di atas rata-rata. Di atas rata-rata tuh dalam arti kamu tuh memang kelihatan beda sama orang tuh yang nggak kenal Tuhan. Bukan sama. Banyak sekali orang yang agamanya lain tapi lebih baik. Banyak. Tapi kualitas kasihnya belum tentu itu kualitas kasih Kristus. Kualitas kasih kita bukan kayak orang yang gak kenal Tuhan. Kita yang hidup sesudah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, seharusnya kita itu punya kualitas kasih yang memang kekuatannya itu luar biasa, teman-teman. Kekuatannya itu bahkan cukup untuk kita menunjukkan ketaatan kita dalam kasih akan sesama kita yang bagi kita sangat gak mungkin sebenarnya dilakukan. Intinya teman-teman, kita ini seharusnya grow dan bukan stuck di apa adanya. Menerima kelemahan dan keterbatasan diri itu langkah yang sangat baik untuk kita bisa grow. Tapi setelah itu bukan diem, teman-teman. Bukan hanya menerima, bukan hanya aware sama kelemahan kita, tetapi secara real, kamu mau jadi orang yang lebih baik itu seperti apa? Secara real, kasihmu itu konkret, kasihmu itu nyata ke orang-orang itu seperti apa? Itu harus jelas. So teman-teman, kesimpulan kita hari ini adalah ini teman-teman. Kamu gak perlu melukai orang hanya karena kamu gak suka sama orang itu. Dan kamu gak perlu jadi jahat hanya karena kamu gak suka, gak cocok sama orang itu. Gak perlu. Dan teman-teman, kamu bisa memilih untuk menjadi baik tanpa kamu harus merasa suka dan cocok dengan orang lain. Kamu bisa memilih itu. Karena teman-teman, love is an action. You can choose to do act of love. Amin. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa di sorga, hamba-Mu menyerahkan setiap anak-anak muda di tempat ini. Tuhan, bagi mereka yang sekarang sedang terluka hatinya karena perilaku teman-temannya, karena perilaku keluarganya yang tidak menyenangkan, yang menyakiti hatinya dengan kata-kata atau dengan perilaku yang tindakan. Tuhan tolong pulihkan hatinya. Tuhan tolong kasihani supaya mereka merasa bahwa mereka bisa mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Orang-orang bisa menyakiti mereka, tetapi Tuhan tidak pernah menyakiti mereka. Dan Tuhan peduli dengan keadaan mereka. Bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang punya kebiasaan untuk melakukan hate speech,
punya kebiasaan untuk memperlakukan orang dengan tidak baik. Tuhan ubahkan mereka. Tuhan tolong mereka untuk mereka bisa mengambil satu langkah yang konkret, yang jelas Tuhan. Mereka mau berubah serupa dengan Tuhan. Mereka tidak stay jadi anak yang terus melukai orang lain dengan kata-kata atau dengan tindakan. Tapi mereka mau memperbaiki cara mereka berpikir, cara mereka berkata-kata, cara mereka memperlakukan orang lain. Dan Tuhan, ajarkan setiap kami untuk kami bisa melakukan act of love. Meskipun Tuhan kami gak cocok sama orang, kami gak suka sama orang tertentu, tetapi kami bisa memilih jadi orang baik. Kami bisa memilih untuk melakukan tindakan baik. Kami bisa berdoa untuk mereka bisa bertobat Tuhan. Kami bisa berdoa buat mereka, berharap hal-hal baik itu dilimpahkan untuk kehidupan mereka supaya mereka tidak menjadi orang yang terus-menerus stay dalam kehidupan negatif, dalam cara-cara hidup yang tidak menyenangkan. Dan tolong kami Tuhan untuk berdamai dengan kebencian kami, dengan rasa tidak suka kami. Ini doa kami Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati dan have a nice day. Terima kasih kepada Evangelis Leni Ruti yang telah menyampaikan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita pujikan Bapa terima kasih.